Baiklah, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang kami ucapkan kepada Pak Ajar selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Dan selamat siang kami ucapkan kepada teman-teman sekalian yang sedang menonton video ini. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami, kelompok 4, untuk mempresentasikan hasil analisis kami mengenai kombinasi bisnis yang dilakukan oleh PT Menara Nusantara dan PT Solusi Tunas Pratama. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya Grace Hotmawinda Tondang dengan NIM 220503173 dengan teman-teman saya. Saya Aliana Fazli Sinulinga dengan NIM 22050301. Saya Lydia Gata dengan NIM 22050304. Saya Feby Syahaan dengan NIM 220503131. Saya Marsha Putri Umaira Siregar dengan NIM 220503125. Baiklah, kami akan menganalisis atau menjelaskan per satu perusahaan yang mana kami mulai dengan menjelaskan mengenai PT Menara Nusantara Tbk atau TOWR. Yang mana latar belakang dari kasus yang kami bahas ini, yang pertama adalah nama perusahaan pengakuisisi, yaitu PT Sarana Menara Nusantara, yang mana melalui PT Proporsional Telekomunikasi Indonesia atau Protelindo. Nama perusahaan yang diakuisisi itu adalah PT Solusi Tunas Pertama, yang mana kedua perusahaan tersebut itu bergerak di bidang infrastruktur dengan industri jasa telekomunikasi nirkabel. Adapun jenis transaksi kombinasi bisnis yang dilakukan oleh kedua perusahaan tersebut adalah akuisisi, yang mana mereka melakukan kombinasi bisnis ini pada tanggal 1 Oktober 2021. Eh, PT Sarana Menara Nusantara merupakan perusahaan yang berdiri di Kudus, Jawa Tengah pada tahun 2008, yang berfokus di bidang usaha pengoperasian lokasi menara telekomunikasi untuk nantinya disewakan kepada perusahaan komunikasi nirkabel. Perseroan ini memiliki kode saham yaitu TOWR. PT Sarana Menara PT Sarana Menara Nusantara memiliki persentase kepemilikan saham sebesar 99,99% saham terhadap PT Profesional Telekomunikasi Indonesia atau Protelindo. Protelindo inilah yang merupakan bagian dari PT Sarana Menara Nusantara yang nantinya berhasil mengakuisisi sebesar 94,3% saham PT Solusi Tunas Pratama pada tanggal 1 Oktober 2021. Salah satu tujuan dari pengakuisisian ini yang dilakukan oleh kedua perusahaan tersebut adalah untuk memperkuat posisi Protelindo sebagai salah satu operator menara yang independen dan terkemuka yang ada di Indonesia, sekaligus juga untuk meningkatkan kapasitas dan jangkauan layanan mereka. Yang pertama, eh, kami akan menjelaskan mengenai analisis kinerja keuangan kombinasi bisnis, yang mana kami akan menampilkan hasil analisis kami mengenai laporan keuangan 3 tahun sebelum dan 3 tahun setelah mereka melakukan akuisisi. Untuk laporan yang pertama itu adalah income statement atau laporan laba rugi. Jadi semua angka atau eh, yang terdapat dalam laporan ini disajikan dalam bentuk jutaan. Untuk akun pendapatan, setelah kami analisis, itu menunjukkan kenaikan sebesar 9,42%. Untuk akun beban pokok penjualan atau COGS itu menunjukkan adanya kenaikan sebesar 23,58%. Untuk akun beban penjualan dan pemasaran atau selling and marketing expense, itu menunjukkan adanya kenaikan sebesar 91,1%. Untuk akun beban umum dan administrasi atau general and administrative expense, itu menunjukkan adanya kenaikan sebesar 64,68%. Dan untuk laba bersih atau net income, itu menunjukkan adanya penurunan sebesar minus 28,14%. Untuk laporan yang kedua ada balance sheet atau laporan posisi keuangan.
Untuk akun aset lancar atau current asset, itu menunjukkan penurunan sebesar minus 21,98%. Untuk aset tidak lancar atau non-current asset, itu menunjukkan adanya kenaikan sebesar 25,5%. Untuk akun liability atau liabilitas, itu menunjukkan adanya kenaikan sebesar 12,66%. Untuk akun ekuitas atau equity, itu menunjukkan adanya kenaikan sebesar 51,46%. Untuk laporan yang ketiga ada statement of cash flow atau laporan arus kas. Yang akun pertama adalah arus kas operasi atau operating activities. Itu menunjukkan kenaikan sebesar 26,90%. Sedangkan untuk akun arus kas investasi atau investing activities, itu menunjukkan penurunan sebesar minus 68,63%. Untuk arus kas pendanaan atau financing activities, itu menunjukkan penurunan juga sebesar minus 96,16%. Untuk analisis yang kedua yaitu mengenai analisis rasio keuangan. Jadi rasio keuangan ini terdiri dari 4. Yang pertama adalah rasio likuiditas. Jadi rasio likuiditas ini terdiri dari current ratio atau rasio lancar yang mana mempunyai rumus aktiva lancar dibagi hutang lancar. Yang kedua ada quick ratio atau rasio cepat dengan rumus aktiva lancar dikurang persediaan dibagi dengan hutang lancar. Yang kedua ada rasio profitabilitas yang mana terdiri dari margin laba kotor dengan rumus laba kotor dibagi pendapatan. Yang kedua ada margin laba bersih dengan rumus laba bersih dibagi pendapatan. Yang ketiga ada ROA atau return on asset dengan rumus laba bersih dibagi total aset. Yang ketiga ada rasio leverage yang terdiri dari pertama debt to asset ratio dengan rumus total liabilitas dibagi total aset. Yang kedua ada debt to equity ratio dengan rumus total liabilitas dibagi total ekuitas. Yang keempat ada rasio efisiensi yang mana terdiri dari pertama total asset turnover yang dengan rumus pendapatan dibagi total aset. Yang kedua inventory turnover dengan rumus depresiasi dan amortisasi ini ditambah dengan beban pokok pendapatan lainnya dibagi persediaan. Nah, setelah kami hitung dan kami analisis setiap rasio, keempat rasio tadi, dengan masing-masing jenisnya, kami membuat rangkuman di sini pada tahun sebelum mereka merger dan pada tahun sesudah mereka merger. Tapi saya akan menjelaskan hanya pada per kuartal 3 tahun ini. Pada rasio yang pertama atau rasio likuiditas, bisa kita lihat current rasionya itu sebesar 0,23. Dan pada quick ratio-nya juga menunjukkan angka yang sama sebesar 0,23. Pada rasio yang kedua, rasio profitabilitas ini, pada GPM, itu menunjukkan angka sebesar 0,69, pada MPM menunjukkan angka sebesar 0,26, pada ROA menunjukkan angka 0,03, pada ROE menunjukkan 0,13. Untuk rasio yang keempat ada rasio leverage, pada DER itu menunjukkan angka 3,31, dan pada DAR itu menunjukkan angka 0,77. Untuk rasio yang keempat ada rasio efisiensi pada aset turnover itu menunjukkan angka 0,11 dan pada inventory turnover itu menunjukkan angka sebesar 710,3. Untuk yang analisis ketiga ada analisis tren kinerja perusahaan. Jadi setiap rasio, keempat rasio tadi itu kami akan menganalisisnya setiap jenis rasio. Yang pertama ada rasio likuiditas. Untuk jenis current ratio-nya itu pada sebelum merger perusahaan memiliki rasio yang stabil yaitu sekitar 0,5. Yang mana ini mengartikan bahwa operasi usaha yang dilakukan oleh perusahaan tersebut terbilang produktif dan penggunaan asetnya baik. Sedangkan untuk sesudah merger, itu menunjukkan hal yang sama ketika mereka sebelum merger. Untuk jenis quick ratio untuk jenis yang kedua ada quick ratio pada sebelum mereka merger, current ratio-nya turun signifikan menjadi 0,18 pada tahun 2023. Sebelum naik sedikit ke 0,23 pada tahun ini, tahun 2024. Yang mana ini menunjukkan bahwa perusahaan ini menghadapi kesulitan yang signifikan dalam memenuhi kewajiban atau utang jangka pendek yang dimiliki perusahaan. Ketika mereka sudah merger, rasio ini juga turun drastis hingga 0,18 karena quick ratio juga rendah.
Ini menunjukkan bahwa bahkan aset lancar yang paling liquid atau seperti kas atau piutang itu tidak cukup atau tidak mampu untuk menutupi kewajiban jangka pendek yang dimiliki oleh perusahaan. Untuk rasio yang kedua ada rasio profitabilitas. Untuk jenisnya GPM, pada sebelum merger, GPM ini stabil di kisaran 0,72 sampai 0,73. Sehingga hingga periode 2021, yang mana menunjukkan bahwa efisiensi biaya produksi perusahaan tetap terjaga dengan baik dengan nilai yang selalu lebih dari 0,05. Sesudah merger, GPM sedikit menurun nih menjadi 0,69 pada tahun 2024, yang mana kita bisa lihat pada laporan keuangan kuartal 3, yang mana mencerminkan adanya tekanan kecil pada efisiensi biaya produksi meskipun masih relatif baik. Pada NPM, sebelum merger, NPM ini stabil pada kisaran 0,36 sampai 0,41, yang mengindikasikan bahwa perusahaan yang menghasilkan laba yang baik dalam setiap operasinya. Sudah merger, NPM ini menurun hingga memiliki skor sebesar 0,26, yang merupakan nilai yang signifikan, namun perusahaan masih dapat menghasilkan laba dalam operasinya. Untuk ROA, sebelum merger, ROA berada di kisaran 0,08 sampai 0,09, yang mencerminkan bahwa efisiensi penggunaan aset yang cukup untuk menghasilkan laba. Sudah merger, ROA menurun drastis dari 0,05 pada tahun 2021 menjadi 0,03 pada tahun 2024, yang mana itu mengartikan bahwa efisiensi penggunaan aset dalam pada operasi perusahaan untuk menghasilkan laba itu memburuk. Untuk ROE, sebelum merger, ROE stabil di kisaran 0,26 sampai 0,28, yang mana itu mencerminkan pengembalian yang cukup baik kepada pemegang saham dan modal dari laba yang dihasilkan. Pada sesudah merger, ROE terus turun signifikan hingga menyentuh nilai 0,13, yang mana ini mengartikan bahwa laba yang dihasilkan dari investasi itu semakin menurun. Untuk rasio yang ketiga ada rasio leverage untuk jenis daerah sebelum mereka merger. Daerah mengalami peningkatan dari 1,85 hingga nilai 4,5, yang mana ini artikan bahwa penggunaan utang yang semakin tinggi daripada modal dalam operasi perusahaan. Sesudah merger, DER mengalami penurunan nilai walaupun yang tidak terlalu signifikan dan stabil pada nilai tersebut, yaitu dengan nilai stabil di sekitar nilai 3,3, yang menunjukkan adanya penurunan utang yang digunakan untuk perusahaan. Untuk DAR sebelum merger, DAR menunjukkan tren yang menunjukkan nilai yang terus meninggi pada perusahaan dengan penggunaan utang untuk aktivitas aset perusahaan dalam menghasilkan laba. Sudah merger, penggunaan utang sebagai pembiayaan aset untuk menghasilkan laba masih terbilang tinggi walaupun sudah menurun di sekitar nilai 0,75. Untuk rasio efisiensi jenis yang aset turnover sebelum merger, nilai aset turnover itu menurun setiap tahunnya, yang menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan aset semakin berkurang dalam operasi perusahaan. Sedangkan sesudah merger, nilai semakin menurun hingga menyentuh nilai 0,11, yang menunjukkan bahwa pemanfaatan aset yang semakin tidak signifikan yang dilakukan oleh perusahaan. Untuk jenis inventory turnover sebelum merger, tidak disediakannya beberapa data pada inventory turnover sehingga nilai tidak bisa dilihat atau dianalisis. Sedangkan pada sesudah merger, nilai inventory ini meningkat tajam dari 242,1 pada tahun 2023 menjadi 710,3 pada laporan kuartal 3 tahun 2024, yang mana ini mencerminkan adanya perbaikan signifikan dalam pengelolaan persediaan atau percepatan penjualan barang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini ada pencatatan tentang transaksi kombinasi bisnis. Detail transaksi kombinasi bisnis dalam jutaan. Di sini harga akuisisi berupa 16.431.414. Komponen pembayaran berupa menggunakan pembayaran tunai dan tanggal akuisisi efektif yaitu 1 Oktober 2021. Nilai wajar aset liabilitas PT Sarana Menara Nusantara Tbk atau TWOR pada tanggal akuisisi yaitu goodwill yang timbul dari akuisisi dengan total 15.025.736.000 dengan aset lancar 1.056.329, aset tidak lancarnya 1.786.995 juta, dan aset tetapnya yaitu 8.505.359 juta, dan liabilitas dengan 8.903.10
ribu, kepentingan non pengendali 7.511. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk bagian yang ketiga yaitu laporan keuangan setelah kombinasi bisnis. Nah, berikut ini merupakan laporan posisi keuangan neraca, konsolidasian, dan laporan laba rugi, penghasilan komprehensif lain, dan catatan atas laporan keuangan dari PT Sarana Menara Nusantara Tbk dan entitas anaknya. Nah, untuk yang pertama ini adalah laporan posisi keuangan konsolidasian tertanggal 31 Desember 2021 yang disajikan dalam jutaan rupiah. Dapat kita lihat jumlah aset lancar di sini itu tuh sebesar 7.398.138. Jumlah aset tidak lancarnya di sini sebesar 58.430.532. Selanjutnya untuk total liabilitas di sini itu sebesar 53.766.654. Untuk total ekuitas sebesar 12.062.016 dan untuk total liabilitas dan ekuitas itu sebesar 65.828.670. Untuk yang selanjutnya dapat kita lihat laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tertanggal 31 Desember 2021. Nah, di sini juga disajikan dalam jutaan rupiah. Dapat kita lihat jumlah laba bruto di sini sebesar 6.295.173, laba usahanya sebesar 5.396.549, laba tahun berjalannya sebesar 3.447.875, dan total penghasilan komprehensif tahun berjalan itu sebesar 3.147.068. Untuk selanjutnya di sini CALK untuk PT Sarana Menara Nusantara. Jadi PT Sarana Nusantara Tbk ini didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 31 tanggal 2 Juni 2008, dibuat di hadapan Dr. Irawan Surojo, SHMSI, Notaris di Jakarta. Anggaran dasar perseroan ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan Nomor AHU 37840 AH 0101 tahun 2008 tanggal 12 Juli 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara nomor 66 tanggal 19 Agustus 2014, tambahan nomor 44511. Anggaran dasar perseroan sebagaimana dimuat dalam akta pendirian tersebut di atas telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta pernyataan keputusan rapat nomor 158 tanggal 31 Mei 2021, dibuat di hadapan Kristina Dwi Utami SHM Hum MKN, Notaris di Jakarta Barat, mengenai perubahan anggaran dasar perseroan terkait dengan kewajiban penyesuaian terhadap peraturan OJK yang berlaku. Perubahan anggaran dasar tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan nomor AHU AH 010303829020 pada tanggal 17 Juni tahun 2021. Nah, untuk selanjutnya ini adalah jurnalnya. Dengan akun aset lancar itu sebesar 1.009.117, aset tidak lancar 9.710.064, dan total aset itu sebesar 10.719.181. Utang lancar sebesar 4.077.802, utang tidak lancar sebesar 1.237.645, total utang 5.315.447, nilai aset bersih sebesar 5.403.734 dan persentase kepemilikan itu 20%. Selanjutnya bagian perusahaan atas aset bersih itu sebesar 1.080.747, goodwill sebesar 1.323.771, kenaikan nilai wajar bersih sebesar 237, total pengeluaran investasi sebesar 2.641.518. Jadi jurnal yang dibuat saat akuisisi itu investasi pada entitas asosiasi itu sebesar 2.641.518, kas dan setara kas sebesar 2.641.518. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, selanjutnya adalah analisis dampak kombinasi bisnis, di mana nih dihitung dari beberapa rasio. Yang pertama adalah evaluasi rasio utang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio atau DER, di mana rumusnya adalah total hutang dibagi oleh ekuitasnya. Di sini ditampilkan dalam tabel di mana kondisi perusahaan sebelum merger dan sesudah merger, total liabilitas dan ekuitasnya dan hasilnya. Next. Lalu selanjutnya adalah rasio laba per saham atau earning per share atau EPS, di mana rumusnya adalah net income atau laba bersih dikurangi oleh dividen preferen lalu dibagi oleh jumlah saham yang beredar. Di mana ditampilkan di tabel ini ada kondisi perusahaan sebelum merger dan sesudah merger di tahun 2018 sampai 2024 kuartal 3, ada tampilan laba bersih, dividen preferennya, dan juga jumlah saham yang beredar serta hasilnya. Next. Lalu yang keempat adalah analisis dampak kombinasi bisnis, di mana rasionya adalah rasio arus kas operasional atau operating cash ratio, di mana rumusnya adalah OCFR atau OCFR ini ada rumusnya adalah arus kas dari aktivitas operasi dibagi kewajiban lancar. Di sini ditampilkan dalam tabel kondisi perusahaan sebelum merger dan sesudah merger, total dari seluruh arus kas operasi setiap tahunnya, serta kewajiban lancar serta hasilnya. Next. Nah, ini adalah analisis keuangan dari rasio yang sudah kita hitung, di mana untuk to equity ratio atau DER, di mana nilai rasionya ini menunjukkan bahwa perusahaan mengalami peningkatan utang relatif terhadap ekuitas mulai dari tahun 2018 hingga di puncaknya ini tahun 2021 senilai 4,46. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mengambil lebih banyak utang untuk membiayai proses akuisisinya. Namun, di tahun-tahun berikutnya, di tahun 2022 sampai 2023, terdapat tren penurunan yang menunjukkan bahwa perusahaan mulai mengelola utang mereka dengan baik. Next. Lalu untuk rasio selanjutnya adalah earning per share atau EPS, di mana peningkatan nilai EPS ini signifikan terhadap tahun 2020 sampai tahun 2021, yang menunjukkan bahwa kegiatan akuisisi yang dilakukan memberikan kontribusi yang positif terhadap laba bersih perusahaan. Namun terdapat penurunan sedikit pada tahun 2022 dan 2023 yang menunjukkan bahwa adanya tantangan yang dihadapi dalam mempertahankan profitabilitas. Lalu rasio yang terakhir yaitu operating cash flow ratio atau OCFR, di mana terdapat penurunan yang cukup signifikan di tahun 2020 dan 2020 sampai 2021 yang menunjukkan bahwa perusahaan ini tidak memiliki arus kas operasional yang cukup untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya. Begitu juga dengan tahun-tahun yang berjalan karena nilai OCFR ini tidak mencapai lebih dari 1%. Next. Lalu untuk analisis strategis dari beberapa rasio yang sudah kita hitung, nah terdapat beberapa potensi keuntungan strategis yang diperoleh oleh PT Sarana Nusantara dalam mengakuisisi PT Solusi Tunas Pratama. Yang pertama adalah diversifikasi portofolio. Dengan diakuisisinya PT Solusi Tunas Pratama, PT Sarana Menara Nusantara dapat memperluas portofolio layanan mereka. Dengan diintegrasikannya infrastruktur dan juga layanan dari perusahaan yang diakuisisi, perusahaan pengakuisisi ini dapat menawarkan solusi yang lebih komprehensif terhadap klien, termasuk penyewaan menara telekomunikasi, dan juga mengurangi resiko ketergantungan antar satu jenis layanan. Lalu yang kedua adalah peningkatan kapasitas produksi. Dengan melakukan pengakuisisian, PT Sarana Menara Nusantara ini dapat menambahkan dan juga memanfaatkan infrastruktur aset lain yang sudah ada dalam PT Solusi Tunas Pratama Nusantara. Untuk meningkatkan efisiensi sistem jaringan, manajemen, dan juga meningkatkan penggunaan menara yang sudah ada di fasilitas perusahaan lainnya. Lalu yang ketiga adalah penghematan biaya, di mana PT Sarana Nusantara ini telah melakukan pengakuisisian dan mendapat potensi menghemat biaya melalui sinergi operasional. PT Sarana Menara Nusantara ini dapat mengidentifikasi serta menghapus duplikasi dalam kegiatan operasi. Misalnya itu seperti pengurangan biaya administrasi, operasional, dan juga penggabungan sumber daya yang ada dari PT Sarana Nusantara dan juga PT Solusi Tunas Pratama. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu adalah deskripsi perusahaan dari PT Sarana Menara Nusantara Tbk atau TOWR.
Nah, PT Sarana Menara Nusantara Tbk itu merupakan perusahaan penyedia infrastruktur telekomunikasi terbesar di Indonesia. Nah, perusahaan ini tuh menyediakan menara telekomunikasi dan jaringan serat optik untuk operator jaringan seluler dan penyedia layanan internet. TWR sendiri menawarkan layanan penyewaan menara dan pengelolaan menara telekomunikasi dengan model bisnis berbasis penyewaan jangka panjang. Yang kedua yaitu adalah jumlah aset. Sebelum akuisisi, PT Solusi Tunas Pratama ataupun STP itu mengelola lebih dari 22.000 menara. Nah, setelah akuisisi, jumlah menara yang dimiliki meningkat secara signifikan menjadi lebih dari 28.300 menara. Hal ini memperkuat posisi dari TOWR sendiri yaitu sebagai pemain utama dalam industri menara telekomunikasi di Indonesia. Yang ketiga yaitu adalah pelanggan utama. Pelanggan utama dari TOWR yaitu adalah untuk melayani operator telekomunikasi terkemuka di Indonesia seperti Telkomsel, Indosat Urido, XL Axiata, dan Smartfren. Hal ini membutuhkan infrastruktur telekomunikasi untuk mendukung layanan mereka. Yang terakhir yaitu adalah model bisnis. TOWR itu beroperasi dengan model penyewaan jangka panjang yang di mana operator telekomunikasi menyewa menara untuk memasang perangkat mereka. TOWR juga terus mengembangkan infrastruktur melalui akuisisi strategi, seperti akuisisi STP untuk memperkuat posisi pasar. Selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Untuk perusahaan yang kedua ada PT Solusi Tunas Pratama Tbk atau SUPR. Sama seperti perusahaan sebelumnya, yang pertama kami akan menampilkan analisis kinerja keuangan kombinasi bisnis, yaitu kami akan menampilkan laporan keuangan 3 tahun sebelum dan sesudah mereka melakukan akuisisi. Untuk laporan yang pertama yaitu ada income statement atau laporan laba rugi. Eh, untuk akun pendapatan itu mengalami penurunan sebesar -3,41%. Untuk akun beban pokok pendapatan atau COGS itu menunjukkan penurunan juga sebesar -4,8%. Untuk akun beban penjualan dan pemasaran atau selling and marketing expense itu menunjukkan penurunan sebesar -7,32%. Dan pada akun beban umum dan administrasi atau general and administrative expense itu juga menunjukkan adanya penurunan sebesar -6,59%. Untuk balance sheet atau laporan posisi keuangan, untuk akun aset lancar atau current asset itu menunjukkan adanya penurunan sebesar -8,73%. Untuk akun aset tetap atau non-current asset itu menunjukkan adanya penurunan sebesar -7,56%. Untuk akun liabilitas atau liabilities itu juga menunjukkan adanya penurunan sebesar -6,73%. Dan pada akun ekuitas atau equity itu juga menunjukkan adanya penurunan sebesar 0,01%. Untuk laporan statement of cash flow atau laporan arus kas, untuk akun arus kas operasi atau operating activities itu menunjukkan adanya penurunan sebesar -1,45%. Untuk arus kas investasi, atau investing activities itu juga menunjukkan adanya penurunan. Dan untuk eh, akun arus kas pendanaan atau financing activities itu juga menunjukkan penurunan sebesar -3,9%. Untuk analisis yang kedua ada rasio keuangan. Untuk keempat rasio ini sama seperti rasio sebelumnya yang mana terdiri dari 4 rasio. Ada rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio leverage, dan rasio efisiensi. Untuk jenis-jenisnya juga sama seperti eh, jenis pada rasio perusahaan sebelumnya. Di sini kami tampilkan hasil penganalisisan kami atau perhitungan kami mengenai rasio tersebut.
Sama seperti ulasan sebelumnya, kami akan menjelaskan hanya pada tahun 2024 atau tahun ini berdasarkan laporan keuangan kuartal 3, yang mana pada current ratio itu menunjukkan angka sebesar 11.761, untuk quick ratio itu menunjukkan angka pada 0,11.664. Untuk gross profit margin atau GPM itu menunjukkan angka sebesar 74,054%. Pada NPM atau net profit margin itu menunjukkan angka sebesar 54,345%. Pada ROA atau return on asset itu menunjukkan angka sebesar 8,67%. Untuk ROE atau return on equity itu menunjukkan angka sebesar 0,115. Untuk debt to equity ratio itu menunjukkan angka sebesar 0,298. Untuk debt to asset ratio itu menunjukkan angka sebesar 0,425. Untuk asset turnover itu menunjukkan angka sebesar 0,148. Dan untuk inventory turnover itu menunjukkan angka sebesar 681,3. Untuk analisis yang ketiga ada analisis tren kinerja perusahaan, yang mana pada rasio likuiditas setelah kami analisis rasio current ratio dan quick ratio itu menunjukkan penurunan setelah diakuisisi dari 0,71567 menjadi 0,11761, yang mana itu mencerminkan adanya penurunan kemampuan perusahaan tersebut untuk memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa mengandalkan persediaan, dan mencerminkan adanya perubahan dalam struktur likuiditas perusahaan. Untuk rasio yang kedua ada rasio profitabilitas. Untuk gross profit margin atau GPM ini menunjukkan angka meningkat sebanyak 5,37%, yang mana mencerminkan bahwa perusahaan tersebut semakin efisien dalam mengelola biaya produksi dan menentukan harga jual produknya. Untuk NPM itu mengalami peningkatan menjadi 51,1% setelah akuisisi, yang mana itu menunjukkan adanya peningkatan efisiensi dalam pengelolaan biaya, peningkatan efisiensi dan profitabilitas suatu perusahaan. Untuk return on asset atau ROA ini meningkat setelah akuisisi sebanyak 7,47%, yang mana itu mencerminkan adanya efisiensi operasional yang baik yang dilakukan oleh perusahaan, pengembangan produk dan layanan baru, peningkatan pangsa pasar, akses ke teknologi baru, dan diversifikasi risiko. Untuk rasio yang ketiga ada leverage. Pada periode setelah diakuisisi, eh, DAR itu menunjukkan tren penurunan yang signifikan dari nilai 0,837 di tahun 2022 menjadi 0,422 pada tahun 2023, dan akhirnya menjadi 0,298 pada tahun 2024. Penurunan sebesar 64,4% dalam 2 tahun ini mencerminkan bahwa perusahaan semakin mengurangi ketergantungan terhadap utang untuk menandai asetnya. Ini mencerminkan adanya perbaikan yang signifikan dalam keseimbangan struktur keuangan, terutama dalam pengelolaan utang jangka panjang pasca adanya akuisisi. Tren ini juga menunjukkan bahwa perusahaan sudah berhasil meningkatkan proporsi pendanaan dari modal sendiri atau hasil operasi, serta mencerminkan upaya pengelolaan risiko keuangan yang lebih konservatif dalam menghadapi potensi beban keuangan. DER juga mengalami penurunan drastis nih setelah akuisisi dari nilai 2,039 pada tahun 2022 menjadi 0,731 pada tahun 2023, dan mencapai titik terendah pada tahun ini, tahun 2024, sebesar 0,425. Penurunan DER sebesar 79,2% dalam periode ini mencerminkan bahwa adanya berkurangnya proporsi utang dalam struktur modal perusahaan. Penurunan ini menggambarkan bahwa perusahaan telah meningkatkan ketergantungan pada ekuitas dibandingkan utang untuk mendanai kegiatan operasional yang dilakukan oleh perusahaan mereka. Selain itu, penurunan DER mengidentifikasikan bahwa peningkatan solvabilitas perusahaan dan pengurangan beban bunga sehingga memberikan ruang yang lebih besar untuk investasi operasional atau ekspansi. Untuk rasio yang terakhir atau rasio keempat ada rasio efisiensi, yang mana untuk kinerja total aset atau turnover itu mencerminkan efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan penjualan. Selama periode 2017 sampai 2024, eh, kinerja total aset turnover ini menunjukkan fluktuasi dengan penurunan setelah
mencapai nilai tertinggi sebesar 0,192 pada tahun 2023 menjadi 0,148 di tahun 2024. Tren penurunan pasca akuisisi pada tahun 2022 sampai 2024, rata-rata total asset turnover itu selama periode ini menunjukkan ketidakefisienan dalam memanfaatkan aktiva. Hal ini dapat terjadi karena perusahaan belum sepenuhnya mengoptimalkan aset untuk menopang pertumbuhan penjualan, khususnya setelah mereka melakukan akuisisi. Untuk yang kedua, kinerja inventory turnover. Eh, Inventory turnover ini meningkat signifikan setelah adanya akuisisi dari 225,6 menjadi 330,1 dan akhirnya 681. Peningkatan ini menandakan pengelolaan persediaan yang jauh lebih efisien dengan perputaran persediaan yang lebih cepat dari periode sebelumnya. Jadi rata-rata inventory turnover ini adalah hanya 47,35. Tren yang meningkat tajam menunjukkan bahwa perusahaan telah berhasil memperbaiki sistem pengelolaan persediaan, terutama dengan mengurangi stok berlebih dan mempercepat penjualan barang dagangan yang dimiliki perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada pencatatan transaksi kombinasi bisnis. Yang pertama ada identifikasi biaya akuisisi. Menghitung total biaya akuisisi termasuk pembayaran tunai, penerbitan saham, dan pembayaran kontingensi. Pada Oktober, SMN telah menyelesaikan proses akuisisi kepemilikan atas saham pengendali PT Solusi Tunas Pratama Tbk melalui pengalihan 94,03% saham STP kepada Protelindo senilai 16,7 triliun rupiah. Selanjutnya, sebagai bagian dari transaksi akuisisi dan sebagai pengendalian baru STP, Protelindo telah menyelesaikan penawaran tender wajib atau MTO atas sisa saham-saham STP. MTO dilakukan atas saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang berhak dengan jumlah sebanyak-banyaknya sekitar 5,97%. Dari modal ditempatkan dan disetor penuh, sebagai hasil dari MTO, Protelindo telah menyelesaikan pembelian atas 67.478.878.878 ribu saham STP dan menjadi pemegang saham pengendali atas 99,96% saham STP. Selanjutnya, masih diidentifikasi biaya akuisisi. Terlihat pada gambar di samping dan di atas. Di bawah total aset pada saat STP mengakuisisi Protelindo berjumlah 9.687.126 ribu aset operasional. Namun total aset non operasional tercatat sebanyak 800.104.457 yang secara tidak langsung penyumbang perolehan 100% penting untuk dicabut bahwa angka total aset ini belum dieliminasi. Pada bulan Desember 2021, perseroan berhasil menyelesaikan penawaran tender wajib atau MTO atas sisa saham STP sebesar 1.055.953.000 yang dicatat pada akun utang lain-lain. Pada laporan keuangan konsolidasi per 31 Desember 2021, saldo utang lain-lain ini telah dilunasi seluruhnya pada 11 Januari 2022. Selanjutnya, pengakuan aset dan liabilitas yang diambil alih menyusun jurnal pencatatan akuntansi yang mencatat kombinasi bisnis sesuai dengan PSAK 22 Revisi 2010. Total aset pada saat STP mengakuisisi Protelindo berjumlah 9.687.126 rupiah aset operasional. Namun total aset non operasional tercatat sebanyak 801.457 yang secara tidak langsung menyumbang perolehan 100%. Nilai wajar aset dan liabilitas STP dapat diidentifikasikan pada tanggal 1 Oktober 2021 pada saat akuisisi adalah sebagai berikut. Selanjutnya, ini adalah nilai wajar yang diakui pada saat akuisisi. Di sini terlihat aset lancar, yaitu 1.056.329 rupiah dan aset tidak lancar 1.786.995 rupiah dengan aset tetap 8.505.359 rupiah dan total aset 11.348.683 dengan liabilitas 8.903.10 rupiah
dan jumlah aset neto teridentifikasi net identifiable aset pada nilai wajar 2.445.673. Selanjutnya, jumlah aset yang diakui pada saat perolehan adalah sebesar Rp11.348.683, sedangkan liabilitas yang diakui sebesar Rp8.903.10. Oleh karena itu, aset bersih pada nilai wajar ditetapkan sebagai Rp2.445.673. Setelah Protelindo mengakuisisi STP, dihasilkan goodwill sebesar 15.114.765 rupiah. Goodwill yang diakui ini terutama terkait dengan antisipasi sinergi yang keuntungan yang diharapkan timbul dari integrasi aset STP dan anak perusahaannya dengan aset milik perusahaan dengan anak perusahaannya. Selanjutnya, ini adalah jurnal pencatatan dari perusahaan PT Solusi Tunas Pratama, nilai akuisisinya, yaitu investasi pada PT STP dengan nilai 16.729.308.339.978 rupiah dengan modal saham yang sama dengan investasi pada PT STP-nya dan aset 11.348.683 dengan goodwill 15.114.765 rupiah dengan liabilitas 8.930 rupiah dan investasi pada PT STP yaitu dengan total sebesar 17.471.409 rupiah. Selanjutnya akan dijelaskan kepada teman saya. Terima kasih. Baik, untuk bagian yang ketiga, berikut merupakan laporan posisi keuangan konsolidasian dan laporan laba rugi, penghasilan komprehensif lain, dan catatan atas laporan keuangan dari PT Solusi Nusantara. Dapat kita lihat jumlah aset lancarnya itu sebesar 1.932.729, jumlah aset tidak lancarnya sebesar 9.702.371, dan jumlah asetnya itu sebesar 11.635.100. Di sini jumlah total liabilitas sebesar 8.424.556, total ekuitas sebesar 3.210.544, dan total liabilitas dan ekuitas sebesar 11.635.100. Untuk selanjutnya, merupakan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian yang disajikan dalam jutaan rupiah. Dapat kita lihat di sini, total laba komprehensif tahun berjalannya itu sebesar 520.571. Untuk CLK-nya, PT Solusi Tunas Pratama pada Oktober tahun 2021 merupakan Protelindo, entitas dan bagian dari PT Sarana Menara Nusantara, telah menyelesaikan akuisisi kepemilikan atas 94,3% saham PT Solusi Tunas Pratama Tbk. Transaksi akuisisi dilakukan dengan memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku termasuk ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan OJK. Selanjutnya, sebagai bagian dari transaksi akuisisi dan sebagai pengendali baru STP, pada bulan Desember 2021, Protelindo telah menyelesaikan penawaran tender wajib atas sisa saham-saham STP sebesar 1.055.953 yang dicatat pada akun utang lain-lain dalam bagian kewajiban lancar pada laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember tahun 2021. Saldo dari utang lain-lain ini telah dibayarkan seluruhnya pada tanggal 11 Januari 2022. MTO dilakukan atas saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang berhak dengan jumlah sebanyak-banyaknya sekitar 5,97% dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Sebagai hasil dari MTO Protelindo telah menyelesaikan pembelian atas 67.479.878 saham STP dan menjadi pemegang saham pengendali atas 99,96% saham STP. Nah, STP adalah suatu perseroan terbatas didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 5 tanggal 25 Juli tahun 2006 dibuat di hadapan Rizky Nurdiani SH, Notaris di Bekasi.
Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM dalam Surat Keputusan Nomor W800259 HT0101TH 2006 tanggal 27 September tahun 2006 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 73 tanggal 11 September 2007 tambahan Nomor 9241 tahun 2007. Berdasarkan pasal 3 dari Anggaran Dasar FTP, ruang lingkup usaha STP adalah konstruksi sentral telekomunikasi, real estate yang dimiliki sendiri atau disewa, aktivitas perusahaan holding, perdagangan besar peralatan telekomunikasi, dan aktivitas telekomunikasi dengan kabel. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Lalu saya akan menjelaskan tentang analisis dampak kombinasi bisnis. Yang pertama adalah evaluasi rasio terhadap hutang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio atau DER, di mana rumusnya adalah total utang dibagi ekuitas. Di dalam tabel ditampilkan kondisi perusahaan sebelum merger dan juga sesudah merger, total liabilitas dan total ekuitas serta hasilnya. Next. Kalau yang kedua adalah rasio laba per saham atau earnings per share atau EPS, di mana rumusnya ini adalah net income dibagi dividen preferen, dikurang dividen preferen dan dibagi jumlah saham yang beredar. Di mana di tabel ini berisikan tentang laba bersih perusahaan sebelum merger dan sesudah merger, dividen preferennya, dan juga jumlah saham yang beredar, serta hasilnya. Next slide. Lalu untuk rasio yang ketiga adalah rasio arus kas atau operasional arus kas operasional atau operating cash flow ratio atau OCFR. Di mana rumus dari OCFR ini adalah arus kas dari aktivitas operasi dibagi oleh kewajiban lancar. Di tabel ditulis jumlah arus kas operasi dari setiap tahun sebelum merger dan sesudah merger, lalu kewajiban lancar serta hasilnya. Next. Nah, didapatkan analisis dampak kombinasi bisnis ini dari beberapa rasio yang sudah dihitung tadi. Yang pertama adalah debt to equity ratio, di mana penurunan DER ini menunjukkan bahwa SUPR atau solusi utama pertama utama Pratama di mana menjadi lebih sehat secara finansial dan memiliki fleksibilitas keuangan yang lebih baik. Perusahaan menjadi kurang rentan terhadap resiko gagal bayar utang dan memiliki kapasitas yang lebih besar untuk menandai pertumbuhan organik atau akuisisi di masa depan. Lalu yang kedua adalah earning per share, di mana peningkatan EPS ini mengindikasikan bahwa perusahaan menjadi lebih meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan struktur biaya, atau mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar. Hal ini memberikan nilai tambah bagi pemegang saham. Next. Lalu untuk yang ketiga, operating cash flow ratio, di mana fluktuasi dalam rasio ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti siklus bisnis, investasi, dan juga perubahan kebijakan akuntansi. Namun peningkatan secara umum menunjukkan bahwa perusahaan ini mampu menghasilkan arus kas yang lebih baik dan juga dapat diandalkan dalam membiayai kegiatan operasional tumbuhan. Next. Nah, dari perhitungan rasio tadi didapatkan analisis strategis perusahaan, di mana potensi keuntungan yang diambil oleh PT Sarana Menara Nusantara untuk mengakuisisi PT Solusi Tunas Pratama, diversifikasi folio energi, peningkatan kapasitas produksi, dan juga penghematan biaya. Yang pertama adalah diversifikasi portofolio energi. Pemanfaatan infrastruktur existing, Solusi Tunas Pratama ini memiliki infrastruktur yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan bisnis seperti energi terbarukan, seperti panel surya atau juga infrastruktur pengisian kendaraan listrik. Lalu, Sarana Nusantara ini juga dapat memanfaatkan aset-aset ini untuk memperluas portofolionya. Lalu, sinergi bisnis ini mendapatkan energi terbarukan yang dapat menciptakan peluang sinergi seperti dengan menggunakan energi terbarukan untuk mengoperasi menara telekomunikasi sehingga mengurangi biaya operasional dan juga meningkatkan efisiensi. Lalu yang ketiga, sumber pendapatan baru, di mana diversifikasi ini dapat menciptakan sumber pendapatan baru bagi PT Sarana Nusantara dan juga mengurangi ketergantungan pada bisnis inti, sehingga meningkatkan ketahanan perusahaan terhadap fluktuasi industri telekomunikasi. Lalu yang kedua adalah peningkatan kapasitas produksi, di mana pengembangan jaringan, akuisisi dari
PT Solusi Tunas Pratama ini memungkinkan bahwa PT Sarana Nusantara ini untuk memperluas jangkauan jaringan infrastrukturnya, baik dalam hal jumlah menara ataupun cakupan geografisnya. Lalu yang kedua, di mana peningkatan efisiensi dengan menggabungkan operasi kedua perusahaan ini dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Lalu yang ketiga adalah penguasaan pasar, di mana peningkatan kapasitas produksi ini memungkinkan bahwa PT Solusi Tunas Pratama, PT Sarana Menara Nusantara untuk memperkuat posisinya di pasar dan bersaing. Lalu yang ketiga adalah penghematan biaya. Dengan menggabungkan operasi kedua perusahaan, PT Sarana Menara Nusantara ini dapat mencapai ekonomi yang skala. Lalu PT Sarana Menara Nusantara ini dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia, teknologi, dan infrastruktur. Lalu sebagai perusahaan yang lebih besar, PT Sarana Nusantara ini dapat memiliki kekuatan untuk menegosiasi yang lebih baik dengan pemasok, sehingga dapat memperoleh harga yang lebih baik untuk bahan baku dan juga layanannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis dampak kombinasi perusahaan. Deskripsi perusahaan yaitu di mana PT Solusi Tunas Pratama Tbk ataupun STP didirikan pada tahun 2006 dan saat ini tercatat sebagai salah satu perusahaan penyedia menara telekomunikasi independen terkemuka di Indonesia. Per 31 Desember 2021, kami memiliki 6.949 menara dengan 12.846 penyewaan dengan rasio penyewaan menara sebesar 1,85. Perseroan telah memiliki aset menara telekomunikasi di seluruh Indonesia, yaitu tersebar di 34 provinsi di Indonesia, di mana sebesar 87% aset menara telekomunikasi perseroan terletak di Pulau Jawa dan Sumatera, dua pulau dengan kepadatan penduduk yang paling tinggi di Indonesia. Per 31 Desember 2020, perseroan tercatat memiliki 6.422 menara dengan 12.145 penyewaan dengan rasio penyewaan menara sebesar 1,89. Selain itu, perseroan juga memiliki 38 jaringan indoor DAS serta mengoperasikan 6,277 km panjang jaringan kabel serat optik di seluruh Indonesia, termasuk yang melalui kerjasama dengan PT Indonesia Common Plus. STP saat ini memanfaatkan menara-menara mikrosel di Indonesia. Mikrosel adalah sel dalam jaringan telepon seluler perkotaan yang padat seperti mall, hotel, atau di area perstopan transportasi. Mikrosel menggunakan power control untuk membatasi radius cakupan area untuk luas kurang dari 2 km. Dengan total aset pada saat ini, STP mengakuisisi Protelendo berjumlah 9.687.126 aset operasional. Selanjutnya. Deskripsi perusahaan selanjutnya yaitu adalah berdasarkan laporan keuangan perseroan. Ekuitas perseroan per tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar 3646788047947947. Apabila rencana transaksi yang dilakukan itu berupa yang pertama adalah penerbitan obligasi USD yang dimana nilai rencana transaksi adalah sebanyak-banyaknya sebesar 400 juta dolar Amerika Serikat atau ekuivalen dengan 5.642 miliar 2 juta rupiah dengan menggunakan kurs tengah yang merupakan 155% dari ekuitas perseroan per tanggal 31 Desember 2020 tersebut. Yang kedua yaitu adalah penerbitan obligasi rupiah. Maka nilai rencana transaksi adalah sebanyak-banyaknya sebesar 8 triliun rupiah yang merupakan 219% dari ekuitas perseroan per tanggal 31 Desember 2020 tersebut. Atau yang ketiga yaitu adalah penerbitan obligasi rupiah dan obligasi USD. Maka nilai keseluruhan rencana transaksi adalah sebanyak-banyaknya 13.642 miliar 2 juta rupiah, yang dimana nilai rupiah atas obligasi USD itu dihitung dengan menggunakan kurs tengah, yang merupakan 374% dari ekuitas perseroan per tanggal 31 Desember 2020 tersebut.
Yang terakhir yaitu adalah analisis dampak kombinasi bisnis. Yang pertama, penguatan posisi pasar. Setelah akuisisi yang mencapai 16,7 triliun, Protelindo berhasil menguasai 94,03 saham STP, menjadikannya menjadikannya penguasai sekitar 28.300 menara dengan lebih dari 53.000 tenan. Selain itu, panjang jaringan serat optik bertambah menjadi 67.800 km yang memperkuat posisi Protelindo sebagai perusahaan menara telekomunikasi terbesar di Indonesia. Yang kedua, yaitu adalah pendapatan tambahan. Integrasi STP memungkinkan Protelindo mendapatkan tambahan pendapatan sekitar 2,1 triliun yang mendukung pertumbuhan jangka panjang dan meningkatkan daya saingnya di industri menara telekomunikasi. Yang ketiga yaitu adalah efisiensi operasional. Akuisisi ini mempermudah tercapainya efisiensi operasional terutama dalam hal integrasi jaringan dan pengurangan biaya pemeliharaan menara yang berujung pada optimalisasi biaya. Yang keempat yaitu adalah skala ekonomi yang lebih besar, yang dimana Protelindo dapat mengurangi biaya dengan menghilangkan duplikasi jaringan dan operasional. Selain itu, dengan lebih dari 28.300 menara dan jaringan serat optik yang meluas, Protelindo bisa menawarkan layanan infrastruktur telekomunikasi yang lebih efisien dan kompetitif. Dan yang kelima yaitu adalah dukungan infrastruktur untuk transportasi digital, yang dimana dengan penambahan kapasitas jaringan serat optik sepanjang 67.800 km, Protelindo berperan penting dalam mendukung transportasi digital Indonesia, termasuk dalam pengembangan 5G dan layanan internet berkecepatan tinggi. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Sekianlah presentasi atau penjelasan mengenai kombinasi bisnis yang dilakukan oleh PT Sarana Menara Nusantara dengan PT Solusi Tunas Pratama pada tanggal 21 Oktober 2021. Semoga penjelasan yang sudah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya kami minta maaf. Sekian dan terima kasih.